Ini adalah burung kolibri. Dia hidup dengan memakan nektar bunga. Mungkin kalian berpikir, apa maksud dari klip tersebut? Ini adalah bentuk interaksi antar komponen ekosistem makhluk hidup. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem biotik dan abiotik. Dilansir dari Wikipedia, komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, yang berarti kita juga termasuk komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Contohnya seperti air, tanah, dan udara. Nah, video yang tadi merupakan salah satu contoh interaksi antara komponen biotik makhluk hidup dengan makhluk hidup. Adapun interaksi komponen biotik yang terbagi menjadi 5 golongan, yaitu kanibalisme, kompetensi, predasi, antibiosis, dan simbiosis. Interaksi kanibalisme adalah interaksi yang dimana suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup sejenisnya. Contohnya adalah kumbang mantis. Saat betina bertelur, betina akan memakan pejantan untuk sumber energi mereka. Sang pejantan akan pasrah saat dimakan oleh betina. Selanjutnya adalah kompetisi. Interaksi kompetisi adalah bentuk interaksi antara dua organisme yang dapat merugikan kedua belah pihak. Kompetisi terjadi pada individu-individu yang berada dalam satu komunitas. Contohnya seperti kambing dengan kambing yang berkompetisi untuk merebutkan satu wilayah. Ketiga, ada predasi. Interaksi predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam ekosistem. Contohnya zebra dan singa. Singa berperan sebagai predator yang berfungsi untuk mengontrol populasi zebra agar tidak terlalu banyak dan tidak mengganggu jalannya ekosistem. Selanjutnya adalah antibiosis. Interaksi antibiotis adalah interaksi antar makhluk hidup, di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah jamur penicillium. Jamur penicillium menghambat beberapa pertumbuhan bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak. Jamur ini juga sering digunakan oleh manusia sebagai antibiotik dengan nama penisilin. Kemudian yang kelima, interaksi simbiosis. Interaksi simbiosis ini dibagi lagi menjadi 3 bentuk interaksi. Pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah jenis simbiosis dua makhluk hidup yang berbeda spesies tetapi dapat memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya seperti burung kolibri dengan bunga tadi. Burung kolibri diuntungkan karena mendapatkan sari bunga, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan dalam berkembang biak karena proses penyerbukan yang dilakukan oleh burung kolibri. Kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan tetapi makhluk hidup lainnya dirugikan. Contohnya adalah tumbuhan tali putri yang tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Sehingga tumbuhan ini menempelkan dirinya pada tumbuhan lain untuk mengambil sari-sari makanan. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Komensalisme adalah interaksi di mana suatu organisme mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Contohnya ada pada ikan gobi dan bulu babi. Karena ukuran ikan gobi yang cukup kecil, ikan gobi dapat berlindung di antara celah-celah bulu babi dan hal itu sama sekali tidak merugikan bulu babi.
Selain interaksi antar biotik, adapun interaksi antar biotik dan abiotik. Interaksi antar abiotik dan abiotik adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi antara biotik dan abiotik dibagi menjadi dua. Pertama, rentan toleransi. Rentan toleransi adalah batasan yang bisa diatasi makhluk hidup terhadap kekurangan atau kelebihan suatu komponen. Jika melewati rentang toleransi, makhluk hidup tidak akan bisa bertoleransi lagi dan akhirnya mati. Kedua, faktor pembatas. Contohnya seperti beruang kutub. Kutub memang diciptakan memiliki bulu yang lebat agar dapat bertahan hidup di kutub utara. Ketika beruang kutub ditempatkan di tempat yang panas, maka dia akan merasa sangat panas ditambah lagi dengan bulu lebat yang ia miliki. Ia tidak akan bisa lagi bertoleransi dengan lingkungannya, dan hal ini bisa saja membuat beruang kutub tersebut mati karena kepanasan. Faktor pembatas adalah ketika lingkungan memberikan batasan terhadap makhluk hidup yang akan tinggal di suatu tempat. Oleh karena itu, jarang sekali ada manusia yang menetap lama di pegunungan, dikarenakan lingkungan di pegunungan memberikan batasan terhadap makhluk hidup di sekitarnya. Contoh seperti manusia yang sedang mendaki gunung di daerah pegunungan, kadar oksigen akan berkurang karena terjadi penurunan tekanan. Berkurangnya oksigen menyebabkan tubuh kekurangan energi, sementara tubuh memerlukan energi untuk bergerak, dan manusia bisa saja mati di pegunungan karena kekurangan oksigen. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang interaksi antara ekosistem makhluk hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat.